satunya terbangun. Biasa kan panggilan alam kan. Iya. Terus loh kok tendanya nggak ada gitu. Tendanya nggak ada gitu. Untuk di logika nggak masuk, mungkin kita secara spiritual. Karyawan lokal ya, itu kan tidak boleh membawa pakaian serba merah plus. Sobat Rencang Kelana semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Bade mendatangi rumah beliau Mas Tobat di Dusun Timbua. Mas Tobat ini adalah salah satu warga dusun asli sini yang kemarin ikut serta dalam proses pencarian Pak Sugeng dari Temanggung, ya Mas. Ya, betul. Jadi nanti Mas Tobat akan menceritakan secara lengkap dari A sampai Z proses pencarian Pak Sugeng itu. Tapi mohon diingat untuk para pendaki khususnya Timbua ini bukan jalur resmi pendakian Merbabu. Jadi teman-teman kalau mau mendaki Merbabu untuk melalui jalur resmi ada Wekas, ada Selo, ada Tekelan, ada Swanting, dan satu lagi Cuntel nih, Mas Tobat nih. Cuntel ya. Jadi untuk Timbua sekali lagi bukan jalur resmi pendakian gitu. Monggo Mas Tobat diceritakan secara lengkap untuk pencarian kemarin. Ya, untuk kronologi dari hari beliau Pak Sugeng kan masuk di Kampung Timbua harinya hari Jumat. Hari Jumat. Terus sempat Jumatan di Kampung Timbua. Oh gitu. Iya. Terus beliau naiknya jam 3 sore. Jumat Jam sore. Start dari Timbua. Yes. Terus ketemu dua regu. Bukan dua regu ya, dua orang ya. Dua orang. Beliau naik bareng sampai pos 2. Pak Sugeng sampai 2 orang itu. Berarti sama 2 orang itu ketemu di sini, Mas? Di kampung, ketemu di kampung sini ya, di kampung. Saya jalan bareng. Setelah pos 2 kan yang 2 itu kan otomatis tenaganya udah capek ya. Iya, capek. Terus yang Pak Sugeng duluan. Itu kan dari ceritanya Mas Soni. Mas Soni itu pendaki yang Kamisnya sudah start. Hari sebelumnya. Iya. Dan Mas Soni itu kan berkegiatan membersihkan situs di pos 5. Di pos 5. Iya, betul. Terus dari keterangan Mas Soni, Pak Sugeng itu ketemu di pos 5 sekitar jam 10 malam. Di malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Terus di situ kan ya posisi udah malam, terus dari inisiatif rekan Mas Soni kan membuatkan tenda ya untuk Pak Sugeng itu. Terus ketemu di situ ya ngobrol-ngobrol biasa ya. Terus ada dari Mas Soni, Pak, gimana kalau besok diajak pulang, turun. Berarti hari Sabtunya. Hari malam Sabtu. Ya maksudnya Sabtunya turun. Ya, gitu. dari rekan-rekan Mas Soni kan mau turun ya. Yeah. Dari Pak Sugeng, saya 1 hari lagi mau ke puncak dulu. Oh gitu. Ya, tapi yang intinya kan masih tambah waktu 1 hari kan. Iya. Diberikan minggu ya. Minggu pagi pulang. Pak Sugengnya. Iya, minggu pagi pulang. Jadi berangkat dari dari base camp ini Jumat sore. Iya, jam bertiga ya. Bertiga sama 2 orang itu. Itu dari saksi mata itu Mas Yati, warga lokal. Oh. Saya ketemu di ladang sekitar jam 4:30, jam 4 sampai jam 4:30 sore. Jadi ada warga yang melihat rombongan mereka ini bertiga 4:30 masih di ladang.
di ladang. Ini sekitar perjalanan 45 menit lah dari base camp. Dari base camp ya. Berarti kemudian mohon maaf saya ulang. Berarti bertiga ini kemudian mereka memutuskan untuk ngecamp atau mendirikan tenda di pos 2. Pos 3. Dari keterangan Mas Sony yang 2 orang ngecampnya di pos 3. Pos 3. Terus Pak Sugengnya langsung meluncur ke pos 5. Pos 5. Berarti beliau sendiri ini? Sendiri. Oh, berarti yang termasuk Pak Sony yang 2 orang itu ya berarti ya? Bukan, Pak Sony itu berangkatnya Kamis. Kamis posisi sudah ada di pos 5. Oh, Pak Iya. Sony-nya sudah menunggu di pos 5. Oh iya. Berarti yang 2 orang temannya Pak Sugeng ini menunggu di pos 3. Pak Sugengnya langsung ke pos 5. Pas itu kan dari keterangan Mas Sony ya, Ya. itu di sekitar jam 1 malam kan masih ada yang terjaga, masih kan belum tidur. Iya. Terus Ya. dari keterangan itu masih terdengar suara nesting. Diperkirakan masak ya. Suara nesting diperkirakan masak. Terus yang satu terjaga udah tidur kan? Tidur. Terus jam 2 malam satunya terbangun. Biasa kan panggilan alam kan? Iya. Terus loh kok tendanya nggak ada gitu. Yang satu itu terus masuk lagi ke tenda karena posisi kan udah malam. Setelah itu kan dari keterangan Mas Sony jam 4 pada bangun. Di tenda sudah tidak ada, benar dinyatakan tidak ada. Dari Mas Sony kemungkinan ya di posisi itu kan barangkali naik ke puncak kan gitu. Dia kan tetap biasa saja kan, nggak ada apa ya curiga. Iya. Terus yang setelah itu kok ada sepatu. Nah, sepatunya masih ada. Iya, sepatu sama jas hujan tapi plastik ya. Iya. Terus ya mungkin ditinggalkan gitu. Terus turun, masanya turun. Oh, berarti di pos 5 ini Mas Sony sama berapa orang, Mas Tebat? Dari kesaksian 4 orang ya. Iya. 4 orang. 4 orang di pos 5, yang 2 itu kan mau nyusul. Tapi masih ada di pos 3. Iya. Jadi 4, 2, 6 toh? Iya. Plus 7 kalau Pak Sugeng itu. Iya. Betul itu. Terus setelah itu kan Mas Sony tuh pulang ya. Terus kok ada kabar orang hilang kan gitu. Iya. Siapa? Terus Mas Sony-nya ke timbul lagi. Kok ada orang hilang kan gitu. Terus memastikan yang 2 itu sampai di sisi sampai puncak. Kok nggak ada kan gitu. Itu hari Minggunya. Hari Minggunya. Terus pada kumpul bagian dari BPPD itu sampai ke Timbua. Terus memastikan cari keterangan dulu ya dari Mas Sony. Gimana Mas ceritanya kok gini kan gitu. Terus di sana menyatakan di waktu itu sekitar jam 1 sampai jam setengah 2 terjadi badai. Itu versinya Mas Sony. Iya, dari keterangan Mas Sony terjadi badai di waktu itu. Iya. Terus dia kan ya masih 50-50 ya. Dia posisi Pak Sugeng itu turun atau naik kan gitu. Kan dia nyisir sampai puncak, dinyatakan nihil sampai puncak, nggak ada. Itu berarti hari Minggunya. Terus turun sampai BPD kan masih di bawah. Terus ya meeting ya. Iya. Terus jam 8 malam dibukalah pencarian saat Minggu malam. malam Senin ya. Iya. Terus paginya disisir di pagi itu ada 2 seru. Tapi yang Mas Sony itu kan naik sampai puncak, terus beliau ngecamp di pertama Bergodani di puncak Bergodani. Iya betul. Terus dari kan ada emailnya terakhir ada di pos 2. Emailnya terbaca di pos 2? Iya, emailnya Pak Sugeng. Oh iya. Terus kan waktunya itu belum jelas ya waktu kapan. Terus setelah diteliti
ternyata sekitar jam 6 sore. Jadi kemungkinan besar Ya. terakhir on itu jam 6 sore di pos 2. Itu hari Jumatnya. Ya hari Jumatnya Jumatnya. kan di email ya. Iya. Jumat sore itu. Iya. Terus itu di share sampai puncak nggak ada. Terus turun lagi, terus ada banyak berdatangan dari relawan, Esku, Densar. Terus kita pun hari keduanya kan hari Senin ya, Senin. tapi dibuka buka jalur, buka proses SAR-nya ya. SAR itu hari Seninnya. Hari Itu Seninnya. ada dua seru. Kebetulan saya kan fokusnya ke titik ini. Oh, yang pos 2 tadi. Pos 2 ke titik ini. Iya. Terus perkiraan itu di daerah Gedung WW. Ternyata nihil. Gedung BW itu kalau mohon maaf tuh mungkin konturnya seperti apa Mas Dapat? Oh, itu ekstrim kan ada di apa ya? Tebing ya. Tebing ya. Ekstrim itu sangat ekstrim. Ternyata nihil. Itu berarti dekatnya pos 2 yang gedung BW itu. Di antara pos 2 sampai pos 3. Iya. Terus hari kedua dibuka SAR hari Rabu ya. Iya. Rabu pun disisir juga nihil. Selasa. Pertama Senin. Iya, Selasa itu. Iya. Itu pun masih nihil. Terus kita ngobrol lagi sorenya. Gimana masih kok keterangan nggak ada? Coba kita secara kalau di logika nggak masuk, mungkin kita secara spiritual. Oh gitu. Iya. Dari saya pribadi sama Mas Hardi sama Pak Uji. Kebetulan ada Pak Bakat Mas Lahar ya. Oh iya. Dari gimana kalau di versi spiritual kan? Saya menjelaskan bahwa di situ itu kan terdapat situs ya. Iya. Situs. Mungkin ya dari Pak Sugeng belum paham tentang situs itu. Mungkin belum tanya tentang gimana kearifan lokal kan. Iya. Terus secara kearifan lokal ya di situ kan tidak boleh membawa pakaian serba merah plus. Merah. Iya. Terus kebetulan dari Pak Sugeng membawa carrier-nya merah. Ya, terus tenda pun merah. Oh, tenda juga merah. Iya, ada bajunya juga merah. Terus pas dibuka SAR-nya hari Rabu ya masih nihil. Terus hari Kamisnya itu mengadakan kenduri ya. Karyawan lokal kan harus ada kenduri kan. Di kampung sini? Iya, di Kampung Timbuang ada kenduri dari sesepuhnya Ngadirojo kan. Iya. Yang mengadakan kenduri. Itu kenduri itu di posisi waktunya itu jam 4 sampai jam 5 sore lah. Itu hari Kamis. Kamisnya. Ya. Terus selesai kenduri sekitar setengah jam lah. Itu dinyatakan ketemu. Tapi yang anehnya ya. Iya. Anehnya kok itu dari hari Senin, Minggu sore sore dimulai. Senin, Selasa itu disisir, hanya nggak ada. Coba kita bayangkan, apakah mungkin benda yang tertinggal atau yang tercatat tidak kelihatan? Coba kalau Mas gimana? Mohon maaf ini saya mau tanya. Berarti di antara Minggu sampai hari Selasa? Ya Selasa. Minggu, Senin, 3 hari ya? Sampai Rabu ya? Sampai Rabu. Sampai Rabu 4 hari itu penyisiran sudah sampai lokasi yang akhirnya diketemukan almarhum Pak Sugeng itu. Secara laporan yang nyisir ya itu sudah disisir. Iya. Cuman anehnya yang satu seru itu sampai ke titik itu kabut, pindah, cerah lagi. Cuman yang saya bayangkan kok nggak kelihatan dari benda yang milik Pak Sugeng itu kecacar kok nggak kelihatan, gitu loh. Terus secara pemikiran saya itu kan ada dimensi lain yang menutupi si Pak Sugeng itu. Iya.
Tapi jenengan selama 4 hari itu juga sudah sampai di lokasi itu atau belum, Mas? Kalau jenengan sendiri? Untuk saya sendiri belum, karena saya dibagi ditugasi di titik IME. Oh, di pos 2 tadi. Pertama titik IME pos 2. Ya. Hari Rabunya itu titik IME berada di Kawah. Iya, Kawah. iya di Kawah. Saya kan ke situ sama Mas Ferdi dari Basarnas. Itu juga nihil. Kalau menurut saya ya secara logika, kan dari keterangan Mas Sony, kan terjadi badai ya. Iya. Kok ada 3 tenda sejajar ya? Iya. Oh, yang satunya kok kena sapu badai, yang 2-nya enggak. Oh iya. Tadi waktu itu memang ada 3 tenda ya? Iya, ada 3 tenda. Satunya Pak Sugeng, tenda yang 2 ini rombongannya dari Mas Sony. Ya. Itu mohon maaf, yang 2 ini untuk isinya berapa ini? Untuk lebih validnya kan kurang paham. Iya. Yang pastinya kan 1 tenda 2 orang. Iya, kan 2 tenda. Iya. Iya. Terus itu kan secara logika ya, kok yang satunya terbang kena badai, yang 2 kok enggak. Itu kan dilogikan, menurut saya kurang masuk ya. Secara spiritual itu bisa dicerna. Kalau secara spiritual menurut Pak Sobat sendiri seperti apa? Kenapa yang 2 sapu, yang 2 tidak, tapi yang 1 yang dari pasukan itu tersapu, itu seperti apa? Menurut saya ya, secara kearifan lokal ya. Iya, secara kearifan lokal. Kan beliaunya jelas, tadi kan sudah saya sampaikan, beliau membawa pantangan di jalur khusus Timbua. Iya. Ya, itu tidak boleh membawa pakaian atau apapun yang berwarna merah, tapi plus itu maksudnya itu kan biasanya ada merah terus ada warna lain. Iya. Itu kan nggak termasuk plus. Iya. Terus beliau kan memakai itu kan otomatis lokal ya ising nunggu ya. Iya. Penghuninya itu kan mungkin ya merasa terganggu. Terus pikiran saya pas posisi di sisir ya, kok nggak kelihatan. Terus dari beberapa orang pintar ya, kalau di sini biasa dikatakan dukun. Dukun juga ada kiai. Menurut beliau kan, iki ditutupi penghuninya mereka. Jadi ini lagi ditutupi dari penghuninya situ, daerah situ gitu ya. Kan ada dimensi lain yang menutupi. Nah, menurut kearifan lokal dusun Timbua ini sendiri, kenapa tidak boleh membawa ataupun menggunakan atribut atau apapun yang berwarna merah? Dari sejarahnya seperti apa? Untuk info yang saya dapat, itu kan di situ kan ada situs, yaitu peninggalan Majapahit, Majapahit akhir. Itu dari angka Sangsekerta 1559, jadi abad ke-15 ya. Menurut spiritual, beliau bernama Resi Begawan Manik Sutro. Dari itu cerita yang berkembang di dusun sini. Iya. Itu kan juga yang mengatakan itu kan orang spiritual. Iya. Kalau namanya asli kan kurang paham ya sebenarnya. Terus beliau suka memakai baju berwarna hijau sutro. Jadi siapa tadi namanya? Resi Begawan Manik Sutro. Resi Begawan Manik Sutro. Iya, ada. Kalau di medsos ya itu kan Bujangga Manik. Ada di sini, ada di ini kalau di medsos itu Bujangga Manik. Tapi sebenarnya itu Begawan Manik Sutro. Resi Begawan Manik Sutro. Dan beliau suka memakai pakaian itu warna hijau sutro. Kalau nggak boleh pakai warna merah karena dulu ada penjajahan Belanda ya. Belanda kan dia identik ke
warna merah. Warna merah, Iya. iya. Saya Ini bisa- sering melihat di itu tentara-tentara Belanda itu pakai warna merah. Iya, gitu. Iya. Kan bermusuhan ya. Iya. Kalau secara spiritual, kalau ada orang memakai warna merah, berarti musuh sih, bukan sih ya. Begawan Begawan itu ini, ya kan iya, musuh. iya. Seandainya ada orang memakai warna hijau sutro, Iya. jadi musuhnya Belanda. Iya. Berarti ada kejadian yang apa ya, yang tidak diinginkan lah. Betul, iya. Terus di situ juga terdapat pakis kembar. Pakis kembar itu pohon. Karena itu spiritual juga ya. Sejenis sama oyot mimang. Kalau oyot mimang kan putar terus muter. Iya, iya. Terus yang pakis kembar itu merasa nyaman situ. Dan Dan menurut saya, Iya. kembali ke Pak Sugeng ya, iya. beliau menurut saya kurang meyakini tentang itu. Ya, meyakini atau percaya kan mungkin dia kurang percaya tentang itu kan. Iya. Gitu. Ya pertama dia memakai pakaian merah, ada warna merah. terus Iya. tendanya merah juga, Iya. carry-nya juga merah. Iya. Yang anehnya yang apa itu double layernya nggak ada itu, double layer tendanya itu kan warnanya merah, double Iya. layer nggak ada, Berarti sampai sekarang nggak ditemukan atau nggak gimana? diketemukan. Selama pencarian Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya, sampai hari Kamis siang ya, kan ketemunya Kamis sore, Iya. sekitar jam 6, Iya. itu nggak kelihatan. Kan secara spiritual beliau kan terhalang oleh dimensi lain. Dimensi lain. Iya. Tuh. Untuk diketemukannya akhirnya itu hari Kamis Kamis sore. sore ya. Setelah mengadakan ritual kenduri ya, dari bahasa ini kan kenduri. Selamatan lah, ya selamatan. Itu baru kelihatan si Pak Sugengnya plus barang yang tercecer. Kalau secara logika kan nggak mungkin ya barang tercecer kok nggak kelihatan, kan nggak mungkin, itu pasti kelihatan karena sudah disisir berkali-kali. Oh, berarti barang yang tercecer itu pun kelihatannya setelah ada kenduri itu. Iya, Oh. kan aneh kan? Kan aneh kalau secara logika nggak Iya. mungkin, Iya, tetap iya, kelihatan. Iya. Itu pertama kali laporan yang ditemukan payung, terus ada lagi HP, dompet. Itu dari kesaksian yang menemukan, dari Iya. orang Ganjak ya, Iya. itu jaraknya dari camp paling 30 meter sampai 100 meter. Sampai Cacarannya itu. iya, kan udah disisir itu kan nggak kelihatan, aneh kan? Kelihatan. Tapi kalau untuk sepatu dan apa pas dari rombongan yang 2 tenda itu katanya masih ada sisa sepatu sama sandal atau enggak? Jas hujan. Jas hujan. Nah, itu Tapi kan itu ada waktu ada, itu. betul ada. Itu kan posisinya dibawa turun ya. Akhirnya dibawa turun. Akhirnya dibawa turun. Tapi kok yang jadi pertanyaan itu sepatu dan jas hujannya kenapa nggak ikut terbang ya, Mas? Ya kita kan untuk secara logika ya, Iya. kan posisi sepatu kan ditaruh di luar. Terus seandainya apa itu tendanya terbang kan kesapu ya, Iya. sapu angin kan nggak Iya. ikut kan. Oh iya sih. Jadi yang ikut tersapu angin itu ya memang tendanya sama orang yang Iya, dalamnya Sugengnya. gitu ya. Tapi menurut kalau dari kearifan lokal mungkin ini ya Mas ya. Saya boleh menanggapi ya Mas ya. Yes ya. Mungkin kalau spiritual mungkin ada keanehan di situ gitu loh. Cuma kalau menurut logika mungkin yang saya nanti kalau mungkin ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi. Yang tendanya Pak Sugeng ini kan dia sendirian. Iya betul. Dia sendirian, terus yang 2 ini mungkin berdua atau lebih. Ini kan dari segi berat badan mungkin berbeda. Jadi mungkin yang tendanya Pak Sugeng ini kalau dia tersapu angin mungkin karena mungkin berat badannya tidak seberat yang tenda-tenda sebelah gitu. Terus
dari situ mungkin juga, tapi kita tidak tahu di lapangan seperti apa, mungkin juga ketika tenda tidak dipasang dengan benar, mungkin juga bisa apa ya, tersapu gitu. Menurut jenengan gimana Mas kalau untuk itu masalah itu? Oke, menurut saya dari kesaksian Mas Sony ya, Iya. coba di angan-angan ya, Iya. ada 3 tenda sejajar, Iya. katanya mepet. Terus Iya. apa mungkinkah seandainya terjadi badai, Iya. yang 2 itu aman, yang 1 kesapu? Dan menurut dari kesaksian Mas Sony, yang masang tenda itu Mas Sony, dan dia memastikan itu aman. Apa kamu coba Ya, agak susah sih Iya. ketika dalam satu tempat titik yang itu tendanya itu agak yang menurut saksi mata itu dekat satu titik lah, yang tersapu hanya satu gitu loh. Tapi kita setara itu kan kesaksian ya, Iya. untuk ke lapangannya kan kita kurang tahu. Iya, pas waktu itu ya. Iya. Terus posisi tenda untuk almarhum Pak Sugeng ini apakah ini mungkin di bibir jurang atau gimana itu, atau seperti apa? Untuk saya yang sudah saya survei itu sampahnya ke tengah. Oh, malah tengah. Iya, tengah. Oh. Tapi tengah itu kan bekas bangunan ya, kan datar. Iya. Tapi datarnya karena dibuat dari zamannya Resi itu loh. Iya. Kan dibuat datar. Ini memang titik bekas bangunan itu agak di pinggir, tapi di posisi aman itu, posisi aman ya. Terus seandainya itu ke bawah angin, terus terguling ya, kan secara logika harusnya turun ya, dan nyamping. Mungkin seandainya itu bisa ngangkat si almarhum itu, kok enggak yang 2-nya itu masih aman gitu loh. Coba dicerna coba. Apakah mungkin yang 1 terbang, kok yang 2 kan masih aman, coba? Apakah mungkin itu? Padahal di lapangan terdapat 2 punggungan kecil-kecil. Apakah mungkin itu, coba? Itu berarti ketika kita buat simulasi gini seperti ini. Semisal memang tenda itu terbang itu tempat ataupun tersapu angin, kita jangan bicara terbang dulu. Tersapu angin atau badai tadi melompat, berarti melompati gunungan ya? Apa kayak agak yang lebih tinggi gitu ya? Sebenarnya itu datar, lebih tepatnya datar agak ke bawah. Secara kita di lapangan sekitar 200-an meter, tapi di garis lurus itu 165 meter, itu sampai titik korban terakhir. Terus posisi kan gunungnya gini ya, terus posisinya terbangnya ke sini. Seandainya kesapu dari sini kan masih ada 2 tenda. Apakah mungkin? Kalau kan gini ya, sejajar gini, sini masih ada 1 izin. Ini posisi pajangan di sini. Seandainya badainya di sini kan ini punggungan, apakah mungkin gini terus? Kan pastinya arah ke bawah sini. Kan itu posisinya nyamping sini. Seandainya di sini kesapu, apakah ini dilewati gini? Apakah mungkin, coba? Secara logika ya, apakah itu masuk dari kesaksian? Tapi secara spiritual jelas ya tadi bisa dikatakan, karena di situ kan menurut saya itu pendoponya di pos 5 itu pendopo. Pendoponya Resi tadi. Terus beliau mungkin ya di bawah di kampung itu nggak nanya-nanya kearifan lokal gini mana, atau ada pantang-pantangannya kan gitu. Kan seharusnya meskipun dipendaki jalur lain kan ada seperti jalur selo, itu nggak boleh membawa singkong mentah, nggak boleh. Iya, di selo. Terus tahu saya. Swanteng itu kelinteng tahu ya, kelinteng itu sapi gitu. Yang kecil. Untuk apa? Biasanya ada kesenian reog, ada kelintengnya. Nggak boleh bawa itu. Terus di sini ada lagi paling dekat itu
sebenarnya bukan jalur pendaki ya, sama ilegal itu ngagrong. Itu ada jalur, itu nggak boleh membawa ketan. Itu setiap jalur ada pantangan seperti itu. Makanya kita pengunjung harus tanya dulu, seperti jalur mungkin Swanteng atau gunung yang lain, Sumbing, mungkin ada kearifan lokal. Kita lebih baiknya tanya dulu. Ya, dari situ tanya, Pak, ini seandainya lewat ini adakah pantangan yang harus dihindari, seperti lautan kan ada apa sih, Segol Kidul ya, kita kan nggak boleh bawa hijau-hijau ya kan? Mungkin setiap titik ada kearifan lokal, kita harus patuhi itulah. Selama kita tidak dirugikan dan tidak merugikan, itu kan harus dipatuhi. Dan kebetulan di Timbua ini dinyatakan bukan jalur pendakian. Iya, bukan jalur. Pak, kami kan ya, gimana ya, kalau ngelarang jelas nggak boleh kan, dinyatakan bukan jalur. Kalau mengizinkan juga nggak boleh, karena serba repot tentang itu. Yang pastinya ini ya, kita sudah menyampaikan, Mas, di sini bukan jalur, dinyatakan bukan jalur resmi. Nah, mungkin disarankan lewat jalur yang lain. Mungkin di sini kan ada jalur ritual ya sebenarnya. Dari Taman Nasional mengatakan ini jalur spiritual. Ya, betul, jalur spiritual. Gimana ya? Kan ada situs ya. Ada situs. Di Merbabu ini memang sekali lagi untuk para pendaki gunung khususnya, bahwa mendakilah melewati jalur yang resmi atau legal. Jadi ketika ada apa-apa atau ketika ada masalah, mungkin bisa lebih cepat tertangani ya Mas ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau yang kasus seperti ini mungkin bisa menjadi pelajaran lah buat semuanya, ketika kita berkegiatan alam itu harus sesuai dengan rule-nya atau sesuai dengan emang apa yang diperbolehkan, kan seperti itu Mas ya. Tapi untuk jenengan selama ini untuk jalur Timbua ini, apakah sebenarnya tidak boleh untuk mendaki itu karena apa namanya, memang bukan dari teman-teman, memang tidak dilegalkan ya. Iya. Karena ada cerita, kalau mungkin boleh saya tanya dari jenengan, menurut warga lokal ini ada apa sih Mas di Timbua ini yang mungkin warga lokal atau mungkin warga kampung sini itu percayai atau ketahui kalau di Timbua sini? Menurut saya dari mulut ke mulut ya, tentang adanya situs itu tadi situs ya, itu kan ya banyak pantangannya. Yang pasti kan tadi warna merah. Terus mungkin ada lagi yang satu yang tidak sampai saya sampaikan, tapi bisa disampaikan, maksudnya kan jarang terjadi awan, apa itu namanya, sabuk gunung, pernah dengar itu? Belum. Iya, itu kan bukan topi ya, kan ada yang bukan topi, kan pasti di atas ada badai, tapi ada sabuk gunung gini, di tengah-tengah puncak sama lahan itu tengah ada awan, awan yang melingkari seperti gunung. Topi tapi dia di tengah. Seperti sabuk ya, lebih teman seperti sabuk. Melingkari gitu ya. Iya, itu kan juga nggak boleh. Terus yang pastinya kan ada peninggalan dari Resi itu, dulunya kan ya. Iya. Kan gunungnya kan dari kerajaan ke kerajaan. Itu namanya Meru Apuy. Meru Apuy. Nah, Meru Apuy. Itu saya dapat info itu dari arkeolog. Nah, terus Gunung Damalung. Kan termasuk kan Gunung Pamarihan ini di Merbabu. Gunung Pamarihan itu gunung apa Mas? Untuk itu kan saya belum bisa menyampaikan. Itu baru Merbabu. Dan Gunung Damalung itu kan puncaknya belum Sarip, tapi Pregawati, dan puncaknya yang sekarang dinamai Patutul itu
Pregawati, yang Pregawati. puncaknya Bego Dalem. Terus kenapa sekarang dinamakan menjadi, kalau itu berarti dari sini berarti langsung nembusnya ke puncak Sarip. Itu kenapa Mas? Kok bisa dinamakan? Kalau dulu kan jenengan tadi bilang bahwa puncaknya adalah Pringgo Dalem. Ya. Terus kenapa menjadi puncak Sarip? Itu apa penamaan warga lokal atau seperti apa? Oke, itu dinamakan puncak Sarip. Itu kan ada warga lokal. Ya. Kalau nggak salah dari warga Tekelan ya. Ya biasa kan pernah ada Ya. dia kan lari ke puncak. Ya. Sebenarnya bukan puncak ya, beliau tinggalnya itu di pos 5 itu. Di pos 5 itu. Iya, tinggal itu. Ya. Karena dari apa ya, mengenang sejarah beliau dinamakan puncak Sarip. Berarti memang pernah ada orang yang namanya itu sebut saja Pak Sarip, itu pernah mendiami lah ya, atau tinggal di sekitaran pos 5 itu ya. Yep. Lama itu Mas untuk Karena saya kan baru ya. Iya. Menurut sejarah dari orang kampung Timbua, warga lokal itu pernah menjumpai beliau. Ini sesepuhnya Timbua, bukan sesepuh, orang yang pertama lah, termasuk awal. Iya. Itu pernah kan dulunya kan ya penguripan itu kerjanya ya kan cari kayu. Iya, iya. Kebetulan dia pernah silaturahmi ke Mbah Sarip itu. Oh, gitu. Tapi meninggalnya tidak dimakamkan di situ enggak? Menurut sejarah dan cerita itu dimakamnya dibawa ke kampung lagi. Dibawa ke kampung lagi. Kampungnya. Oh, gitu. Dan Mbah Sarip itu kan setelah resi. Iya. Setelah resi. Dan info yang saya dapat itu dulunya di situ dari pos 3 sampai pos 5 terdapat kampung. Kampung itu banyak penghuni ya. Kampung itu. Terus ini kampung beneran atau kampung yang mungkin orang bilang kampung gaib ini? Oke, untuk itu benar. Kita bisa dibuktikan. Iya, kan iya. Istilah orang kampung, istilah mereka nih. Iya. Itu ada bekas bangunan, tapi tinggal baturan itu apa ya? Ya bekas bangunan. Iya, iya. Tapi kan dulunya kan bahannya kan organik ya. Iya. Kan ada kebakaran, otomatis kan hangus. Iya. Tinggal beberapa batu. Yeah, dan buktinya itu masih ada pecahan penampungan air, ikan gendong. Oh, iya. Masih ada. Itu bisa dibuktikan dari pos 3 sampai pos 5. Terus pernah dibuka seorang taman nasional di Google Earth. Itu tahun 2005. Itu di pertengahan antara pos 2 sampai pos 5. Pos 3 sampai pos 5. Ada bekas baturan. Itu lebarnya 15 meter, panjangnya 45. Itu dibagi tiga bagian. 3 skat ya, skat namanya apa? Ruangnya ya. Iya. 3 peta. Ya, 3 peta. 15, tapi ada satu. Tapi sekarang sudah tertutup. Itu buktinya bahwa di situ dulunya ada perkampungan. Bisa dikatakan ada pemukiman ya. Pemukiman ya. Jadi orang-orang dulu itu nenek moyang kita, yang ini bukan pelaut, tapi itu nenek moyang kita yang di gunung pernah tinggal di situ, dan luar biasa karena pasti mereka tidak membawa yang sekarang mungkin jaket bulan kayak yang dipakai saya ini, tidak membawa sepatu, ya, mungkin belum ada alas kaki, ada alas kaki juga gitu. Jadi memang kita sebenarnya sebagai warga negara Indonesia itu harus berbangga punya nenek moyang yang yang kuatan banding gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kalau Mas Tobat punya pesan-pesan nggak buat para pendaki gunung khususnya, biar laka-laka gunung seperti ini tidak terjadi lagi gitu loh. Kira-kira apa Mas pesan dari Mas Tobat ini? Oke, untuk saya ya, untuk khususnya jalur Timbua, yang pastinya mungkin bukan jalur perbab ya, semua jalur lah. Ya, jangan sampai meninggalkan kearifan lokal pertama. Terus
lebih tepatnya juga tidak boleh lewat jalur yang ilegal. Iya. Apalagi yang Timbua untuk pendaki dinyatakan bukan jalur. Bukan Iya. jalur, betul. Terus safety pun harus diperhitungkan, Iya. seperti perbekalan, Iya. terus sepatu jelas ya, sepatu. Musim hujan ya itu jas hujan. Jas hujan. Tapi yang pasti. safety jangan yang plastik ya. Iya, Repot kalau plastik itu repot. iya. Kalau mending kalau ada ponco malah beli pakai ponco ya Mas ya. Iya. Lebih aman itu ya. Yang pastinya kearifan lokal, karena kearifan lokal itu sesuatu yang tidak dibayangkan bisa terjadi. Iya. Iya. Seperti contohnya di Timbua. Iya. Yang pasti kan setiap akibat ada sebab kan gitu. Ya ke Perbabu, Sindor atau Sumbing bisa masuk ke arifan lokal dulu. Tanya, apakah di sini ada pantangan khusus yang harus dihindari kan mungkin gitu. Iya. Tapi untuk khususnya kearifan lokal ya. Iya. Untuk yang lain kan udah paham ya. Seperti safety yang umum itu teknis ya. Bisa maksudnya para pendaki semoga sudah paham lah untuk itu ya. Jadi memang kearifan lokal tiap-tiap daerah itu berbeda-beda Iya, ya. Berbeda. Jadi kayak di Timbua, tapi khususnya tapi sekali lagi bahwa Timbua bukan jalur pendakian. Jadi bukan jalur pendakian. Jadi tapi di sini punya kearifan lokal yang tidak boleh memakai pakaian merah gitu ya. Semua yang berhubungan merah, tapi plus termasuk wanita. Termasuk wanita datang bulan. Itu termasuk. Karena di situ kan di pos 2 kan terdapat gedung WW ya. Itu kan suka tentang itu. Baunya. Iya itu. Jadi semua repot lah. Dari penamaannya tempat-tempat tertentu pun sebenarnya punya kisahnya sendiri ya Mas. Iya betul. Ya termasuk itu di pos 2 itu ada gedung WW, dan mungkin teman-teman pasti sudah tahu WW itu apa gitu kan, dan serem ya. Ya, dan suka dengan mungkin karena emang mungkin hal-hal seperti itu suka dengan bau darah gitu ya. Gitu. Setelah itu kan dinyatakan bukan jalur pendaki ya, tapi dari pihak Taman Nasional Ngengkrengan itu kan jalur religi. Tapi sayangnya sebagian pendaki yang nakal ya, itu mengatasnamakan religi, tapi niat sebenarnya pendaki. Itu yang repotnya itu. Nah, sangat repot banget. Ya, buat para teman-teman semua jangan, pokoknya intinya jangan selama itu adalah jalur ilegal atau jalur bukan resmi, jangan pernah mendaki di jalur itu, karena sekali lagi bahwa saat ketika ada hal yang mungkin tidak diinginkan, nanti akan repot lah, susah nanti gitu. Kemudian selama Mas Tobat ikut melakukan proses pencarian itu, kalau dari tim jenengan sendiri tidak menemukan atau menemukan sesuatu yang mungkin petunjuk nggak Mas? Pas jenengan dari serunya jenengan waktu itu? Secara logika ya? Itu nggak ada petunjuk sama sekali. Sama sekali. Namun dari saksi-saksi ya, kan posisi beliau kan tidak jelas beliau naik atau turun. Seandainya beliau jelas ini posisi turun, kita kan petunjuknya dari titik terakhir sampai perkampungan. Dia posisi turun, seandainya jelas ya. Kalau jelas dia posisi naik, kita kan fokusnya ke puncak, ngapain cari di situ kan gitu. Secara itu logika. Harus secara spiritual, kita kan ya ada sesepuh ya di Ngadirejo ya. Dia tanya, oh gini, posisinya masih di kawasan, dia berada di bahasa saya itu kalen ya. Kalen itu ceruan cekungan lah ya. Iya, cekungan. Terus ada ciri-ciri, ada batu hitam. Itu dari sesepuh Ngadirejo juga ada orang pintar, ada seperti
dukun ya, Ya. itu sama menyatakan itu masih berada di situ. Terus cirinya sama, terdapat batu hitam. Hitamnya hitam lumutan ya, setara hitam alami. Terus pas saya evakuasi ke titik situ, betul adanya. Cuman ya namanya orang ya nggak tahu persis ya di mana titik itu. Ada yang mengatakan sebelah kiri jalur, itu kan secara spiritual ya. Itu dicari pun belum ada, belum ketemu. Terus ada yang mengatakan Jawa nih, Mas ini Mas, beliau ki isih ditutupi goib, terus dia digubet apa dikepung ulo gede kan ngoten. Berarti si orang benar ini bilang bahwa si almarhum Pak Sugeng ini atau Pak Sugeng waktu itu masih di situ, tetapi ditutupi oleh hal-hal gaib. Iya betul. Dan kemudian menurut pandangannya kembali lagi ke orang benar ini, beliau ini dia di apa Mas ya namanya ya diselimuti ya, bukan diselimuti atau diputeri ataupun ditutupi oleh ular gitu. Iya betul. Kan secara spiritual kan jelas ya, ada setelah itu kenduri melakukan adat bosnya lokal ya. Itu selang setengah jam ketemu, terus barang-barang yang tercecer itu kelihatan. Coba kalau kita bayangkan, apakah mungkin secara logika barang itu nggak pernah disisir, bukan pernah ya, sering disisir kok nggak kelihatan. Kalau kan nggak mungkin. Kalau secara spiritual kita menjelaskan tentang spiritual bisa adanya. Terus buktinya di sini di Timbua itu. Makanya hati-hati untuk pendatang ya, hati-hati itu tentang kearifan lokal, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Terus ini Mas yang ingin saya tanyakan lagi. Kemudian akhirnya ada ataupun inisiatif untuk melakukan sebuah, dalam bahasanya tadi kenduri ya, kenduri atau kondangan kalau dalam bahasanya orang apa warga Timbua sini. Itu alasannya akhirnya apa Mas yang akhirnya berarti kita harus mengadakan ini kenduri, atau kalau dalam pikiran saya kenapa itu enggak dilakukan sejak awal? Itu gimana itu Mas? Kita kan orang zaman sekarang ya, kita tidak gimana ya, mungkin nak di logika spiritual kok orang kena di logika orang masuk gitu kan. Kita ikut pergerakan atau perintah dari Basarnas. Yang penting kita bisa di logika dulu kan. Kita kembali ke logika ya. Betul, secara kita SOP lah ya. Betul. Kita pertama kan fokus ke IMEI. IMEI terakhir di pos 2 sampai pos 3, lebih tepatnya Kedung Wewe ya. Itu kita sisi di situ di hari pertama Seninnya. Kita bicara tentang logika. Kedua, ada info email lagi, posisi di bawah Geger Sapi, lebih tepatnya di atas Kawah Condro Dimuko. Itu lumayan jauh Mas dari tempat email pertama? Banget. Iya, kan pos 2, pos 3 kan perjalanan 1 jam. Sampai email kedua itu menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam. Karena kita muter. Kita bagi 2 seru. Yang satunya lewat puncak, barangkali puncak dulu. Terus kita lihat kanan sampai kiri. Secara logika toh. Terus masih di sisi di sana pun nihil. Itu kita kembali ke pos. Terus kita masih menggunakan logika lagi. Ada pemasukan. Iki mungkin kemungkinan. Terus ditanya ya, barang apa yang dibawa dari Pak Sugeng? Singkat cerita, beliau membawa 3 kaos kaki, tapi sepatunya 1 dan sandal. Terus pertama, apakah mungkin beliau membawa sandal dari atas? Infonya enggak, kan sandalnya ditinggal di masjid. Terus apakah mungkin beliau
dengan 3 kaos kaki Ya. turun. Dari kebiasaan beliau yang berjalan setiap akhir pekan Ya. 40 kilo ya, sekitar itulah. Ya, mungkin Ya. kan alas kaki setebal itu kan ya bisa digunakan ya. Ya. Terus secara logika mungkin kita kita cari CCTV ya, yang mengarahkan ke jalan, kepulangannya jalan yang mengarah ke jalan itu. Oke, kita dibagi itu kan di bagian polsek ya itu, kepolisian. Ternyata sama nihil. Terus secara Jawa nih piye iki matuke kan ngoten. Oke, kita kalau itu kan masih belum ada hasil, kita cari yang kearifan lokal. Oke, sampai kalau kita tidak bisa secara SOP gitu, kita kearifan lokal. Oke, kenduri dulu, kita secara spiritual. Karena di sisi nggak ada kelihatan. Mungkin kalau seandainya secara logika ya ada barang tercecer harusnya kelihatan ya. Dari kan di punggungan itu kelihatan. Oke, kita secara spiritual kita kenduri dari sepuhnya Ngadirojo, kita kenduri itu kemis sore ya, kemis sore jam 5. Kebetulan pas ada hujan. Terus itu selesai kenduri, doa bersama, selang 1,5 jam, kebetulan dari warga Serung Gancik pasti turun dari atas, nyisir di situ. Setelah selesai kenduri kan, selang 1,5 jam ada laporan menemukan payung, terus ada dompet, ada frame, ada HP. Kan secara logika kan nggak mungkin ya disisir berulang-ulang nggak kelihatan. Nah, setelah ada kenduri baru kelihatan. Setelah itu sekitar jam 5:30 ya itu baru A1 Pak Sugeng ditemukan. Evakuasinya pun pagi karena jalurnya sangat ekstrim gitu. Pagi, Jumat pagi. Terus itu pun sebelumnya ada orang teriak. Coba kalau kita bahas ya. Posisi 6 hari kan sudah ada. Mungkin seandainya jenazahnya mungkin sudah berubah bentuk. Ya betul. Kalau kita logika, apakah beliau mungkin bisa bicara setiap kan hari Rabu kalau Kamis ya, ada orang teriak minta tolong, apakah itu mungkin seandainya beliau masih hidup, 2 hari ada itu udah berubah bentuk, ada nggak mungkin kan? Seandainya itu goib mungkin nggak? Coba bisa diterangkan. Teriakan minta tolong itu pas hari apa, Mas? Itu kan ada Pak Pasang, bukan sesaji, bahasa kalau piranti ya, ada kearifan lokal, ada kembang menyan lah, jelas itu pasang itu kan ada yang minta tolong gitu kan. Soalnya kan biasa kan laporan ya setelah naik, soalnya laporan ada minta tolong di situ. Itu asal suara minta tolong itu dari posisinya beliau itu, Boh? Untuk keterangan itu kan beliau kan posisi di pos 4, ada yang posisi pos 3, sebelah kiri minta tolong dari daerah situ. Sebenarnya kan di kiri jalur minta tolong. Kalau saya kan nggak mungkin ya, sudah 3 hari atau 2 hari maaf ya meninggal, udah nggak mungkin karena 2 hari. Kalau yang minta tolong, siapa yang minta tolong, coba bisa dijelaskan nggak? Itu kan memang kearifan kan seperti itu. Iya sih. Jadi mungkin itu teman-teman pengalaman beliau, Mas Tobat ini ikut proses pencarian yang memakan waktu sekitar 1 minggu, Mas ya? Belum ada ya? Dibukanya jalur Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ya. 4 hari. Ketemunya kan malam Jumat. Terus evakuasi Jumat pagi. Karena seandainya malam itu dievakuasi nggak memungkinkan karena Medan.
Sebenarnya dari hari Minggu udah disisir tapi belum dibuka apa itu Open set. open sar. Open set. Oh iya. Jadi ya apapun itu terlepas dari banyak tadi, itulah sisi-sisi lain dari proses pencarian Pak Sugeng kemarin. Dan Pak Sugeng akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ya Mas ya. Jadi mungkin kita bisa mari sama-sama mendoakan buat almarhum Pak Sugeng, semoga beliau diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang terbaik gitu Mas ya. Amin. Dan buat keluarganya juga semoga diberi ketabahan. Dan buat teman-teman pendaki, sekali lagi jangan mendaki atau melakukan kegiatan di luar ruangan yang dimana itu adalah jalur yang dilarang atau jalur yang tidak diperbolehkan. Silakan menggunakan jalur yang resmi, jalur yang legal, dan itu biar tidak membuat banyak orang ikut seperti ini gitu loh, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Mending kita taat peraturan, safety, mendaki yang baik, mendaki yang benar, dan mendaki yang sehat ya Mas ya. Sekian saya dan Mas Tobat dari tim Buah malam-malam. Buat teman-teman sobat Rencang Kelana semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkelana.